Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya Desi Spika, masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini teruntuk kelas 8 di bab ketiga dengan tema menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Mari memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 2-3 berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. 2. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam surat Al-Asr ayat 2-3. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Beramal soleh atau amal kebajikan, 3. Saling menasihati untuk kebenaran, 4. Saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebaikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Sesungguhnya, rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil, tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah biji sawi, dia akan melihat balasannya. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. C. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal, tetapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena sedikit amalnya. Sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya.
Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam ya. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. 2. Amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. 3. Amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariah. Amal jariah itu yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak yang selalu mendoakannya. Nah, 2. Manfaat beramal soleh. 1. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Diberi tambahan petunjuk. 3. Diberi kehidupan yang baik dan layak. 4. Dihapuskan dosa-dosanya. 5. Dijauhkan dari kerugian dari dunia dan akhirat. 3. Berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat buruk sangka sebagaimana firman Allah dalam surat Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'dhan zonni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dhan. Maaf, jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Lanjut. Ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Rasulullah SAW juga melarang berburuk sangka sebagaimana hadis berikut. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadith. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta." Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, macam-macam berprasangka baik. Satu, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dua, berbaik sangka kepada diri sendiri, tiga, berbaik sangka kepada orang lain. 4. Manfaat baik sangka. Seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. 2. Yakin bahwa mendapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. 5. Menjadikan seseorang kreatif. 6. Menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. 7. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. 8. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. 9. Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Namun, sebelum kita tutup, mari kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika bi'ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.